Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat belakangan semakin mengeluhkan penurunan penjualannya. Aktivitas pasar disebut belum membaik meski selepas pandemi COVID-19. Muhammad Arifin, pedagang sepatu anak di Blok A Pasar Tanah Abang, saat dijumpai Kamis 14 September 2023 misalnya, mengilustrasikan sebelum pandemi, keluarganya bisa memiliki 4 toko di sentra perdagangan yang juga disebut terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Namun kini akibat penjualan yang semakin sepi, mereka hanya tinggal memiliki 1 unit toko. Sebelum COVID itu udah sepi karena adanya online. Jadi semenjak adanya online itu ya sedikit-sedikit mulai sepi. Arifin menuturkan, perubahan pola transaksi masyarakat yang banyak memilih ke toko online atau e-commerce diduga menjadi salah satu penyebab penurunan perdagangan sejak pandemi. Sekarang untuk dapat penglaris saja kita susah. Maksudnya dapat pelanggan satu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Nah, sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, ikuti terus video kami ini agar nanti tidak salah penerimaan atau salah paham mengenai isi dari video kami ini ya. Begini Pak Ustadz, Bang J, beberapa bulan belakangan ini ya Pak Ustadz ya, saya melihat di televisi, di media-media sosial di mana banyak sekali pasar-pasar atau toko-toko penjualan barang-barang grosir itu yang sepi Pak Ustadz. Jadi tidak terlalu banyak pengunjung, namun mereka tetap berusaha untuk menjual ya barang-barangnya itu, cuman sepi pengunjung. Nah, ini di mana-mana terjadi, kayak seperti misalnya di Tanah Abang ya Pak Ustadz ya, yang biasanya rame belakangan bulan ini udah kelihatan sepi. Banyak juga di tempat-tempat lain seperti di WTC ya, WTC, tempat-tempat penjualan barang-barang grosir itu Pak Ustadz. Ya, pemerintah juga ya, saya lihat di televisi juga lagi mencari jalan keluar untuk mengatasi situasi-situasi yang seperti itu. Nah, kami juga ingin ini Pak Ustadz mendapat satu ilmu ya tentang bagaimana ya kok situasi itu bisa seperti itu. Kalau menurut Pak Ustadz dari kacamata syariat itu, kira-kira bagaimana mengatasi ya Pak Ustadz ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisi saat ini awalnya juga tergantung dari pandemi yang kemarin. Betul. 3 tahun berlalu. Iya. Jadi pada saat pandemi warung banyak tutup, mall, toko, termasuk Pasar Tanah Abang juga tutup. Betul. Kan seperti itu ya. Kemudian itu satu, tutup. Kedua adalah pemerintah sangat gencar bahwa ini era Z, generasi Z, ya. Generasi terakhir ini kan diminta untuk digaungkan bahwa komunikasi lewat yang tele, yang jauh itu kan betul, digencarkan semuanya. Jadi era globalisasi untuk bab seperti itu, pemerintah itu awalnya itu menggaungkan kita generasi Z atau ini terimalah kedatangan mode-mode digital ya, seperti itu. Digitalisasi ya Pak. Ya. Sehingga pada saat pandemi kemarin itu sebenarnya orang juga bingung semua. Yang nggak bingung itu jujur aja saya cerita, yang nggak bingung itu ASN, pejabat pemerintah, menteri itu nggak akan bingung ya. Nah, udah ada kepastian bulan pendapatan itu Pak. Ya, sebenarnya itu
harus kita ketahui dan teman-teman yang di ASN atau pejabat-pejabat itu juga harus memahami. Nah, yang kasihan ini di mana adalah saudara-saudara kita yang bergerak di bidang swasta. Wira swasta. Ya, wira swasta lah istilahnya. Punya warung, punya toko kelontong yang juga tutup, padahal punya anak yang harus disekolahkan. Sekolahnya pada waktu itu ditutupkan, tapi minta HP semua. Jadi inilah program yang memang akhirnya menjadikan bumerang bagi pemerintah sendiri sebenarnya ini. Sehingga masyarakat yang memang ucul-uculan, bukan ASN itu ucul-uculan ya namanya, jadi yang sendiri-sendiri juga ingin mencari rizki. Kalau zaman anak sekarang itu mencari cuan katanya, itu mencari cuan dengan dia menjual apa saja yang dia bisa jual. Yang bisa jual pakaian, bisa jual makanan ringan, bisa jual makanan berat, bisa jual orang, dijual juga ke orang. Iya betul. Ya. Jual jasa, Ustadz. Apa? Jual jasa. Iyalah jasa. Ya. Akhirnya kalau ketahuan sama polisi ya diciduk. Karena dia dapat jatahnya namanya mucikari. Ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi mode baru pada saat pandemi. Betul. Dan bagi orang-orang yang memang dia sudah mulai ada pelanggan di hal-hal tersebut, ya akhirnya yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala melalui itu. Nah, pada saat pandemi sudah ada, kemudian teman-teman yang punya toko di Pasar Tanah Abang atau toko-toko di pusat keramaian yang lain. Kenapa saya tidak mau ngomong mall? Karena yang punya mall nggak akan mungkin dia itu lihat acara kita. Jadi saya nggak perlu ngomong lah ya. Betul. Nggak mungkin, udah saya jawab nggak mungkin aja. Nah ini begini sebenarnya. Pada saat adanya pandemi, kemudian adanya modernisasi melalui mode-mode digitalisasi ini, itu sebenarnya adalah hal yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala beredar. Sehingga kajian-kajian pun tidak hanya mendatangi taklim, tetapi kajian melalui YouTube. Ya, kepandaian memasak lewat YouTube, kepandaian apa saja, termasuk umpamanya vlogger makanan, semua dia nggak bisa masak pun dia jadi vlogger, begitu aja. Ya, jadi semuanya digitalisasi ini bereaksi. Nah, bagi teman-teman yang punya lapak di pertokoan-pertokoan kayak seperti Tanah Abang, disinilah mulai pada saat buka lapak, buka toko setelah pandemi mulai usai. Nah, ini mulai kerasa sepi. Sebenarnya sepinya ini ya sama semuanya. Termasuk kalau saya kan bukan ASN, saya juga wira swasta, jadi sebenarnya juga ya merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang lain, kan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya harus kita sadari bahwa pergantian rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada teman-teman yang punya toko, yang dulunya rame, yang bertahun-tahun, yang puluhan tahun, itu kan sudah banyak diberikan rizki, dititipi rizki oleh Allah Ta'ala. Yang dulunya nggak punya apa-apa atau rumahnya biasa, sudah menjadi gedung banyak. Yang dulunya hanya sepeda motor, punya mobil, alhamdulillah juga banyak. Nah, pada saat sekarang ini pergantian masa. Jadi teman-teman yang pada waktu dulu itu dikasih rizki, dititipi oleh Allah Ta'ala rizki, sekarang rizkinya kurang, bingung. Jadi bingung. Nah, akhirnya yang disalahkan adalah teman-teman lain yang menggunakan mode digitalisasi. Menggunakan mode digital. Apa? E-commerce namanya kalau nggak salah ya. Nah, itu menggunakan. Ada umpamanya
Dulu banyak yang protes di TikTok, ini enggak, ini, akhirnya mulai penjualan di TikTok diberhentikan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya orang TikTok pun atau orang siapapun, saya nggak tahu ini ya, saya tidak tahu, dari sebenarnya ini kan banyak jutaan orang pengguna itu. Betul. Ya, akhirnya juga protes juga. Sekarang gimana? Nah, terserah. Kalau saya memang nggak bisa ngomong apa-apa, karena saya bukan orang pemerintah, betul. Presiden bukan, menteri bukan, orang yang berpolitik, yang dia dituakan di politik juga bukan. Saya hanya orang biasa yang mencoba menenangkan hati teman-teman aja. Nah, di titik inilah teman-teman yang dulunya diberi rezeki yang cukup lumayan, mulai merasa bahwa kurang. Nah, ini dari sisi agama kita Islam yang harus kita ketahui adalah coba belajarlah memahami bahwa dulu-dulu pun dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala. Barangkali karena memang sudah menjadi rumah, sudah menjadi kendaraan, sehingga tabungannya berkurang. Nah, dengan berkurang tersebut akhirnya juga menjadikan protes. Protesnya tidak dengan emosi sih, protesnya seperti itu, mengeluh. Nah, kalau dilihat dari sisi agama kita, protes itulah yang sebenarnya tidak baik. Kalau itu protes, kenapa tidak baik? Berarti kita termasuk orang yang tidak mengimani tentang takdir atau qadar. Di sini yang harus kita ketahui. Kalau kita beriman kepada qadar, takdir Allah, ayo kita imani. Ya, kita imani, jangan protes. Kalaupun memohon pada pemerintah boleh, tapi jangan nyalahkan orang lain. Kalau nyalahkan orang lain ini sebenarnya adalah menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah juga mengizinkan digitalisasi itu tetap ada. Jadi jangan menyalahkan, tapi memohon kepada pemerintah untuk ditinjau kembali, bolehlah seperti itu, sehingga biar pemerintah itu lebih tajam untuk meneliti yang bagaimana. Yang umpamanya e-commerce memang ada dan itu memang sudah jelas, monggo silahkan itu dilanjut. Bagi yang tidak jelas, monggo silahkan itu ditutup bagi pemerintah. Dan juga bagi teman-teman yang punya lapak dan sebagainya, belajar untuk mengimani takdir. Iman kepada takdir itu seperti itu. Orang kalau dititipi oleh Allah Ta'ala nikmat, dia lupa dengan takdir yang enak bahwa itu sebenarnya dari Allah Ta'ala. Banyak lupa, sangat banyak sekali lupa. Nanti kalau sudah mulai tergerus, nah mulailah ada protes. Nah, protes ini memang itu akan keluh kesah akan diterima oleh pemerintah, tetapi teman-teman yang protes kuat menyalahkan saudaranya yang lain yang menjual sesuatu melalui digitalisasi tersebut, nah ini tetap mempunyai catatan yang tidak baik di hadapan Allah. Kalau memang itu protes terhadap keadaan, berarti tidak iman dengan takdir. Langsung aja itu tidak iman dengan takdir. Tetapi kalau memohon kepada pemerintah, boleh, silahkan. Ini bedanya. Jadi tidak perlu protes. Mohon silahkan. Insya Allah, jadi kita harus memahami bahwa menurunnya penjualan itu sebenarnya juga dari ritme Allah Ta'ala, bahwa Allah menitipkan rizki dalam bentuk harta, masa ke tempat satu saja kan gitu. Tapi kan ke tempat orang lain yang dimana populasi penduduk di Indonesia kan besar. Jadi digitalisasi sekarang itu sudah sampai ke desa-desa. YouTube kemana-mana ada. Dia YouTube dia nggak bisa masak, nggak bisa bekerja, nggak bisa nukang, tapi bisanya dia punya ilmu, bisa bisa mewujudkan jin yang nyata. Monggo silahkan. Ini kalau dari sisi YouTube loh ya. Tapi kalau dari sisi syariat ya saya bilang jangan, ilmu yang seperti itu jangan dituntut. Karena itu tetap musyrik. Tapi kalau dari sisi cari rezeki, monggo dia kepandaiannya apa.
Tapi rezekinya itu halal apa enggak, selama dia tidak mencuri, selama dia tidak ini, kan kemudian dia kan pakai ilmu-ilmu musik, ya itu hanya Allah Ta'ala, itu di titik abu-abu. Ya, dia kan tidak merugikan orang lain, tetapi dia sebenarnya prosesnya adalah dia sendiri yang nanti rugi di akhirat. Makanya di sini harus kita pahami, kita harus belajar benar-benar belajar bersih. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu, sehingga jangan sampai teman-teman yang di Tanah Abang atau di toko-toko yang lain jangan mengeluh, tetapi boleh itu menjadi prioritas ke pemerintah untuk ditinjau ulang yang komersial, digitalisasi yang komersial itu ditinjau ulang sehingga bisa diredam. Dihilangkan tidak bisa, karena itu sudah menjadi takdir Allah. Seperti itu. Atau memang kalau memang mau pemerintah Indonesia bikin satu digitalisasi yang memang untuk Indonesia, kayak di Cina umpamanya, itu kan dia punya itu. Jadi ya dia tidak banyak, dia pakai internet sendiri, dia pakai ini sendiri. Jadi kalau Indonesia mau ya begitu, sehingga itu bisa dikelola oleh pemerintah, sehingga semuanya, teman-teman yang di Tanah Abang juga bayar pajak, teman-teman yang jualan melalui model digital online dan sebagainya juga sama-sama bayar pajak. Ini menurut saya. Tetapi protes jangan, apapun bentuknya. Kalau saya boleh memohon, kalau protes jangan. Doa kepada Allah, ikhtiar boleh. Ikhtiar itu termasuk memohon kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Pakai salah satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, seperti ini. Jadi sehingga Allah akan merubah nasib kalau memang dia akan merubahnya. Jadi di situ ceritakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Sehingga kalau memang mau berubah lagi, monggo silahkan, tapi jangan protes bentuknya, tapi berusaha. Kalau protes dalam ayat ini tidak ada protes, tapi di situ dilihatkan bahwa dia berusaha. Protes jangan. Nah, protes itu tidak mengimani takdir dari Allah Ta'ala yang memang saat ini munculnya digitalisasi. Insya Allah seperti itu. Ustaz, sepinya orang belanja, sepinya orang membeli sesuatu di grosir biasanya kan untuk pedagang-pedagang kecil lagi di daerah-daerah seperti itu. Termasuk juga sahabat kita yang jualan baju-baju tuh juga mengalami keadaan tersebut, sepinya pembeli. Nah, sepinya pembeli ini kan seragam nih, nggak cuma seorang, dua orang, tapi hampir menyeluruh gitu. Bahkan pasar terbesar di Asia Tenggara nih, Tanah Abang, itu sampai sepi. Nah, keadaan seperti ini tentunya berpengaruh terhadap masing-masing keluarga. Tidak dapat berbelanja semestinya, yang biasanya bisa liburan sekarang nggak bisa liburan karena pendapatan. Kalau nggak bisa liburan itu sama seperti saya, jarang liburan. Itu beda, Ustaz. Kalau mereka wajib kalau gitu ya. Karena terlalu menderita terus pengen liburan gitu. Nah, jadi kebutuhan pokok semacam liburan itu salah satu kebutuhan juga untuk standarnya gitu kan. Nah, peran keluarganya ini yang seperti biasa kita udah sering Ustadz jelaskan, rezeki itu tidak luput dari pribadinya masing-masing nih. Keimanan suami, anak, istri dalam satu keluarga juga berpengaruh terhadap rezeki dari kepala keluarga. Nah, dengan adanya sepinya ini, apakah masing-masing keluarga di Indonesia ini berkurang keimanan akhlaknya, Ustaz? Memang benar, Ji. Jadi tadi salah satu hal kalau umpamanya teman-teman yang jualan itu sepi, dia protes kepada Allah Ta'ala. Padahal protes kan tidak boleh. Kan gitu. Berarti imannya berkurang. Walaupun tidak drop.
Dia hanya lupa bahwa yang harus diimani itu termasuknya adalah menerima takdir yang menurut dia itu tidak nyaman. Padahal menurut Allah itu ya memang harus dilakukan, maksudnya harus diterima. Nah, disinilah teman-teman yang Muslim itu banyak yang tidak paham. Padahal dia sudah coba ngamalin ini itu. Memang nggak bisa melalui amalan. Akhirnya kan ngomong kepada pemerintah, memang nggak bisa seperti itu. Ngamalin ini, memang nggak bisa. Tapi cobalah ngomong dengan pemerintah bahwa itu nanti diakomodir oleh pemerintah, ditinjau kembali dan sebagainya. Nggak usah yang seperti itu. Yang saya juga mendengar si Raffi Ahmad juga ada yang tutup usahanya. Ada yang terdampak. Iya, walau-walau mau berdampak atau gimana saya nggak tahu persis ya. Karena mereka itu kan biasanya juga punya analisa. Oh iya. Konsultan. Ya, konsultan bisnis ya. Konsultan untuk tambah kaya. Iya, kalau saya boleh cerita begitu ya. Benar, dia punya. Karena saya sendiri punya temen itu ya punya konsultan agar kaya kalau saya, bukan konsultan bisnis, konsultan agar lebih kaya kalau saya. Tapi ya nggak bisa dia tetap. Teman saya tetap nggak bisa naik di titik-titik beberapa ininya ngomong sama saya nggak bisa, tapi saya nggak komen, diem aja. Gitu, karena di dalam pikirannya itu hanya, menurut saya hanya uang ya, saya nggak bisa. Padahal dia orangnya kelihatan Islami, tapi di otaknya kalau ngomong uang kan bingung saya. Saya nggak komen, seperti diem aja dengerin. Bertanya gimana Pak Ustadz, anunya gimana? Ya saya ya kalau ditanyain gitu karena kenal ya tetap bagaimana caranya saya tidak terlalu banyak cerita lah. Kan gitu. Kemudian itu anaknya Pak Presiden Kaisang itu juga gulung tikar juga itu beberapa usahanya. Iya. Tapi yang namanya Allah ya begitu cara Allah mengingatkan. Dan banyak sebenarnya yang biasanya dulu tiap bulan dapat itu langsung ada yang tidak dapat kok. Contoh mamanya pensiun itu kan nggak dapat jadinya. Kan nggak dapat. Nah itu udah pensiun nggak dapat bonus mamanya. Nah tapi orang-orang tertentu sudah mulai dia ngevlog di tempat kerjaannya. Agar apa? Agar saya juga tidak tahu yang di tempat kerjaan di kontraktor dia ngevlog di kontraktor kalau boleh kan gitu nih. Dia apa yang dia cari nggak tahu juga. Apakah keilmuan kontraktornya dia berikan, wallahu a'lam. Betul. Kan gitu. Ataukah nanti banyak yang meminta dia mengerjakan, wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Sehingga kalau menurut saya mode digitalisasi ini menyerang seluruh dunia. Ini virus yang bahaya karena game online, game-game itu juga masuk di situ yang tambah merusak anak-anak kita yang memang rentan dengan mode digitalisasi. Satu lagi, judi online. Ya, itu yang menarik artis-artis itu ini ke bawah-bawah. Ya, itu kan risiko menurut saya ya. Nah, kayak yang tadi ceritakan oleh Haji J itu, apakah itu bisa merosotnya iman? Insya Allah bisa, makanya kenapa saya tadi bilang jangan protes. Karena iman yang kita bangun itu bisa jebol di situ. Jangan protes, itu tetap salah satu unsur ujian dari Allah Ta'ala. Ini kan global. Rezeki tidak cuma hanya dari sisi imamnya saja, tidak cuma dari sisi pendamping imannya, enggak cuma. Kalau virus ini sudah melanda, semua kena. Yang tidak kena itu hanya ASN. Paling kenanya mati ya gitu. Kan gitu ya, ASN, pejabat pemerintah enggak kena sama sekali gitu. Jadi disinilah yang harus kita ketahui bahwa apakah ASN itu tidak rusak imannya? Enggak, jangan bilang tidak rusak imannya. Kalau sudah masalah nanti kalau ada pejabat dari pusat datang, itu dia akan meminta itu tangan kanan pejabat yang di pusat itu minta entertain
Macam-macam entertainnya, ya. Termasuk umpamanya salah satu pejabat yang diincar korupsi itu entertainnya itu paling ya salah satunya nyabu. Astagfirullah. Seperti itu. Cuma ini belum tertutup rapi aja. Jadi orang nggak mau melaporkan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa semua, bahwa ASN pun, wira swasta pun sebenarnya bisa rontok iman kita. Ya, rontok iman kita. Kalaupun umpamanya ASN cerita tentang pandemi, wah, akhirnya dia malah bangga. Dia merasa tidak rezekinya tidak terkurangi dengan kondisi gitu, malah bangga, ujub, riya. Makanya jadi ASN semuanya. Akhirnya Tuhannya itu ya ASN itu, ya nggak boleh juga seperti itu. Jadi tetap ini pertolongan itu dari Allah Ta'ala. Kalaupun dari teman-teman yang wira swasta, tetap istiqomah. Yang kita juga sering mendengar dari guru-guru kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu bagaimana? Sabar itu bukan diam. Sabar itu mencoba menyelesaikan masalah itu ada di dalam syariat Islam. Dicari penyelesaiannya, cari penyelesaiannya dengan tidak protes, dengan tidak emosi, dengan tidak nyala-nyalakan saudara-saudara kita yang lain. Itu seperti itu, dengan tidak putus asa. Itu namanya sabar. Kemudian apa? Tawakal, serahkan sama Allah Ta'ala. Itu sabar. Kemudian sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan berbuat baik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu dijelaskan. Makanya kita harus belajar memahami ayat Quran, kemudian jangan cuma hanya hafalan, kerjakan. Walaupun itu sulit itulah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian biarkan nanti Allah yang akan mengatur lagi. Bagi orang-orang yang berimannya tetap lumayan bagus, kuat, ya nanti Allah akan mengatur sehingga rezeki itu walaupun tidak sebanyak dulu tetap masih ada rezeki. Nanti kalau teman-teman yang imannya cukup bagus itu memahami, sehingga nanti rezeki itu mulai ditambahkan oleh Allah Ta'ala lain, bisa bidang lain, bisa macam-macam seperti itu. Ini yang harus kita ketahui. Yang penting jangan protes. Yang harus kita sadari, ini habis dari pandemi pasti macam-macam. Nah, ini nanti teman-teman yang biasanya juga pakai digital itu, ya itu nanti juga dia akan protes lagi dengan pemerintah, tapi kita serahin aja. Betul. Ya. Karena semuanya bisa aja kita anggap teman, kita anggap saudara, dan semuanya mencoba mencari rezeki. Kalau teman-teman yang Bakulan, teman-teman yang Bukalapak, teman-teman di Tanah Abang, dan teman-teman yang lain, biasanya dia bayar pajak. Kalau teman-teman yang memang dia bermain di digitalisasi itu, bisa aja dia nggak bayar pajak. Ya bisa. Bisa aja dia nggak bayar pajak. Bisa. Tapi kalau dia bayar pajaknya itu dari sisi diri sendiri, pajak penghasilan, pendapatan, boleh dia bayar. Tapi pajak dalam pekerja nggak dapat. Iya sih, seperti itu. Karena dalam pekerjaan kan ada, kita dapat kontrak kena pajak, kita dari kontrak kita kerjaan ada untung kena pajak lagi, kan gitu ya. Pajaknya dikejar-kejar. Karena orang pajaknya ditarget kali Pak Ustadz itu. Ya. Ini barangkali juga nanti kalau dapat itu ada bonus juga. Ya. Jadi yang mana nih yang salah, mana yang benar, nggak tahu juga ya. Jadi tetap kalau kita di hadapan Allah, coba patuhilah pemerintah, patuhi. Tapi pemerintah juga harus belajar ya, ngejar customer itu terus, ya jangan kasih bonus lah. Jadi customer itu nggak marah istilahnya. Saya sudah dikejar-kejar, kan ada beberapa orang, saya dikejar-kejar bayar pajak, saya bayar, dia dapat bonus. Apa iya saya gitu? Iya, wah saya nggak tahu deh. Kenapa? Saya nggak mau punya pikiran jelek, saya gitu. Ya bayar aja sudah.
Nah, kalau dia dapat bonus, serahin aja sama Allah. Makanya kita tetap harus belajar sabar, kemudian belajar untuk merubah. Jadi bagaimana caranya teman-teman Tanah Abang kalau punya anak-anak, coba diajari untuk main e-commerce ya. Ikut membantu bapak ibunya lah ya. Karena saya berpikir teman-teman yang kayak di Tanah Abang atau toko-toko yang lain itu kan biasanya, mohon maaf nih, ibadahnya cukup lumayan bagus lah. Kan gitu ya. Jadi saya prihatin juga, cuma ya ayolah kita jangan sampai runtuh iman kita dengan keadaan yang globalisasi ini harus bisa kita terima. Sehingga jangan sampai iman kita runtuh di hadapan Allah Ta'ala. Belajar, semua harus belajar. Tapi begini Pak Ustadz, mereka sekarang sudah mulai belajar ya, memasarkan lewat online seperti itu ya. Ternyata peraturan baru nggak boleh jualan lagi lewat online. Jadi 2 kali kena itu. Ya nanti lewat pemasaran aja kan gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Online-nya cuman khusus untuk memasarkan, mensosialisasikan produk-produknya. Boleh-boleh aja. Nggak bisa langsung beli di tempat. Iya kan 2 kali jadinya itu kenanya itu. Iya. Tapi tadi saya menarik itu mendengar Pak Ustadz, mereka kan juga melakukan ibadah gitu Pak Ustadz ya. Namun terjadi juga artinya kemerosotan dalam penjualan itu juga bisa terjadi ya Pak Ustadz ya? Semua itu kan bentukannya ujian. Jadi istilahnya itu kalau kita mencoba untuk memahami beberapa ujian, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas wirun. Allah itu menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ini ujian. Jadi Allah menciptakan kamu itu nguji saya tuh. Allah menciptakan Haji J nguji saya. Allah menciptakan saya nguji kamu sama Haji J. Jadi intinya adalah penguji seperti itu. Kemudian ada ujian lain, umpamanya ujian yang lain itu gimana? Ma asbaka min hasanati famin Allah wa ma asbaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, itu ujian. Jadi jangan merasa sombong bahwa itu dari kita, jangan merasa sombong itu hasil kita, jangan merasa sombong itu dari cara berpikir kita. Semua nikmat itu dari sisi Allah, makanya diuji dari sisi. Akhirnya itu semua bisa merontokkan daripada ibadahnya itu. Iya, makanya harus hati-hati. Belum ujian terhadap toko sebelahnya yang mungkin lebih laku, dia iri. Ini akhirnya juga merusak ibadah itu. Pertama kali dia iri itu sudah salah. Yang kedua lari ke orang pintar, kemudian naruh sesuatu di toko sebelahnya itu musyrik, itu syirik. Nggak boleh itu, jauhi itu. Karena salah satu doa yang tidak salah satu yang orang itu memang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala adalah dosa syirik sebenarnya. Itu harus belajar paham, harus belajar dipahami apapun bentuknya. Saya ingin ini laku keras, kemudian dia dibaca langsung laku dari mana? Apakah malaikat yang menjaga menjadi laku? Tidak ada malaikat yang disuruh manusia. Tidak ada. Iya betul. Malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Tidak ada. Itu bukan malaikat itu. Apa? Ya, makhluk siluman jin dan sebagainya yang masih bisa disuruh oleh orang-orang dengan bacaan-bacaan tertentu seperti itu. Jangan yang seperti itu. Siapapun dia yang ngasih, jangan. Itu musyrik. Kalau kita meminta kepada dia, syirik, menuhankan kebisaan si orang itu. Orang itu apa? Mamanya dukun lah, atau tanda kutip kiai, itu bisa. Tanda kutip ya ini ya. Atau ustadz tanda kutip. Seperti itu. Sama seperti itu. Menuhankan dia. Karena apa? Dia mengejar harta, mengejar duniawi. Padahal mengejar duniawi itu dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi itu yang dikejar. Makanya kita harus hati-hati agar kita selamat nanti dunia wal akhirah. Itu yang harus kita pikirkan beneran, sehingga jangan sampai keadaan dunia ini merontokkan iman kita, merontokkan Allah yang sudah ada kita pegang dalam hati, mengerjakan sehari-hari, jangan sampai rontok. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman beriman yang lain, yang jualan, ya, belajarlah tenang, belajarlah sabar, jangan protes dengan keadaan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Amin. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagus sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.
ternyata tetap kita harus kembali ke Quran seperti itu ya Pak Ustadz ya, agar tidak Insya Allah kacau kehidupan ini. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.